Kembali bersama kami pemirsa, dua rumah di pemukiman padat penduduk kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara ludes terbakar. Akibat kebakaran, dua orang penghuni salah satu rumah, ibu dan anak tewas saat berupaya menyelamatkan diri. Kebakaran dua rumah ini terjadi di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada dini hari. Akibat kebakaran, dua orang penghuni yang merupakan ibu dan anak dari salah satu rumah tewas saat berupaya menyelamatkan diri. Saksi menyebut Veronica, 25 tahun, salah satu korban berupaya menyelamatkan ibunya yang sakit. Namun upayanya gagal hingga keduanya terjebak di dalam rumah. Petugas baru bisa mengevakuasi korban setelah api berhasil dipadamkan sekitar pukul 4 dini hari. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Yang meninggal di TKP ini Ibu Lani. Ibu Lani udah umur 60 tahun lebih, sakit stroke. Anaknya bernama Veronica menyelamatkan ibunya. Akhirnya pada saat kebakaran, itu ibu sama anaknya meninggal dunia. Terus yang 4 orang lainnya itu selamat. Selain itu juga menyambar rumah yang di sebelah. Saat ini kedua jenazah korban telah berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk keperluan otopsi. Polisi juga telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kebakaran besar melanda kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar. Akibatnya ruang penyimpanan obat-obatan ludes terbakar. Kebakaran besar melanda kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar Kamis malam. Diduga api berasal akibat arus pendek listrik di ruangan penyimpanan obat-obatan. Saat kejadian, sejumlah pegawai Dinas Kesehatan berupaya memadamkan api. Namun karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh isi ruangan. 3 unit mobil pemadam kebakaran kota dan Kabupaten Blitar berhasil menjinakkan api dalam waktu 2 jam kemudian. Itu gudang atau tempat satu lokasi itu tempat obat-obatan. Kronologis kebakarannya adalah itu informasi terakhir untuk awal adalah korsleting dari arus listrik pendek ya. Hingga saat ini belum diketahui kerugian yang dialami Dinas Kesehatan Kota Blitar akibat kebakaran ini. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Seorang pria pemudik sepeda motor meninggal mendadak saat beristirahat di kawasan Kerawang, Jawa Barat. Korban diduga berkendara dari Bogor, Jawa Barat dengan tujuan Jawa Tengah. Korban menepi, duduk di tanah dan tiba-tiba jatuh tergeletak. Seorang pemudik dengan sepeda motor ditemukan meninggal dunia tergeletak di pinggir jalan jalur alternatif Lamaran, Karawang, Jawa Barat. Dari kartu identitas yang ditemukan, pria tersebut kemudian diketahui bernama Solihin, 52 tahun. Pria tersebut diduga hendak mudik ke kampung halaman di Jawa Tengah menggunakan sepeda motor seorang diri. Saksi melihat korban mendadak menepi, duduk di tanah dan tiba-tiba jatuh tergeletak. Warga tak berani memberikan pertolongan dan melapor ke polisi. Kejadiannya dia istirahat, duduk, langsung jatuh. Motornya diistirahatin, gitu. Oke Pak. Ya. Itu acaranya mau mudik apa gimana nih Pak? Iya, acara mau mudik. Oke. Polres Karawang melakukan evakuasi korban sesuai protokol COVID-19. Lokasi penemuan korban juga langsung disemprot dengan disinfektan. Jasad korban dibawa ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin melaporkan. Warga menggerebek 2 rumah yang dijadikan tempat permainan judi ketangkasan. Warga yang emosi mengeluarkan dan merusak peralatan judi dari dalam rumah. Ratusan warga di kawasan pinggir Sungai Deli, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara, menggerebek 2 rumah yang diduga dijadikan tempat permainan judi ketangkasan. Dari dalam rumah, warga menemukan sejumlah peralatan mesin judi tembak ikan. Warga pun merampas mesin judi dan merusaknya di luar rumah.
Sejumlah ibu rumah tangga yang ikut penggerbekan emosi dan mengusir pemilik rumah dari kampung mereka. Para ibu rumah tangga ini menyebut banyak dari suami dan anak-anak mereka ikut permainan judi ini. Jangan bulan Ramadan ini kotori. Kami mau yang sebersih-bersihnya, jangan ada lagi dindong-dindong gini. Karena merugikan anak, suami kami dan masyarakat. Jadi kami nggak senang, harus dihapuskanlah semua, jangan ada lagi sikit pun. Warga pun menyebut akan mencari lagi lokasi judi lain yang telah meresahkan di kampung mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, waspada pelaku jambret. CCTV merekam aksi dua pria menjambret wanita pejalan kaki di Padang, Sumatera Barat. Penangkapan pelaku jambret berlangsung dramatis. Dua orang pria pelaku jambret ini berboncengan sepeda motor melintas di daerah Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat. Saat melihat dua orang wanita pejalan kaki, keduanya berbalik arah. Dalam waktu singkat, tas yang dipegang salah satu wanita dibawa kabur pelaku. Padahal kedua wanita ini berpergian hendak melayat kerabatnya yang meninggal dunia. Setelah mengidentifikasi rekaman CCTV, polisi menangkap salah satu pelaku berinisial DM di rumahnya di kawasan Paraklawe, Kota Padang. Penangkapan sempat ricuh lantaran keluarga menolak DM ditangkap petugas. Dari penangkapan DM, polisi juga meringkus rekannya berinisial JM. Pelaku telah melakukan pencurian dengan pemberatan, yaitu mencuri handphone milik korban yang ketika itu korban sedang pergi melayat ke tempat temannya. Sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi disita sebagai barang bukti. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, remaja 16 tahun ditangkap polisi atas dugaan membobol sebuah kafe milik Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Meski masih di bawah umur, pelaku diketahui sudah mencuri di belasan tempat. Aksi pencurian pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi pencurian di sebuah kafe di Kota Malang, Jawa Timur terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku berhasil masuk setelah menjebol dinding kafe. Dengan leluasa, pelaku mencari barang-barang berharga tanpa mengetahui aksinya terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku pencurian, AB, remaja berusia 16 tahun. Meski masih di bawah umur, AB diduga telah 14 kali membobol kafe dan warung di wilayah kota dan Kabupaten Malang. Tapi dia sudah pernah melakukan lebih dari 14 TKP. 3 diantaranya dilakukan di daerah Bantur, itu ada 2. Kemudian 1 lagi di Singosari, jadi 3 itu di kabupaten. Nah, 11 lainnya itu dilakukan di daerah kota. Salah satunya itu di kafe Melbourne. Dari penyelidikan, AB ternyata pernah ditangkap polisi atas kasus serupa di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Pelaku beraksi seorang diri bermodalkan sebuah linggis untuk mencongkel pintu atau menjebol dinding. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit laptop, iPad, rokok, uang tunai, dan linggis. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Diduga terpicu emosi karena sang istri tak kunjung pulang. Seorang ayah tega menganiaya anak laki-lakinya sendiri. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.